Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Coach Everyone di program podcast MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Madrasah hebat, bermartabat, berprestasi, mendunia. Kali ini kita kedatangan Bapak narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Kepala Madrasah Negeri 1 Labuhan Batu, Bapak Mustafa Kamal Nasution, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bincang-bincang ya Pak ya, tentang program madrasah kita yang kita cintai ini. Pada saya panggil lebih akrabnya lagi dengan nama Pak Kamat aja, ya. Selama di sini Pak Kamat mungkin udah kurang lebih 2 tahun lebih. Ini program apa saja yang udah Bapak lakukan untuk madrasah ini? Baik, terima kasih Pak Everyone. Ini host terbaik MC1 Labuhan Batu. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, aktivitas kita masih terbimbing sampai hari ini, dan kita tetap akan menyanjungkan selawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin. Terkait dengan apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Everyone, selama kita berada di sini dalam kebersamaan ini, apa kerja-kerja yang sudah kita lakukan? Iya. Kalau MC1 Labuhan Batu, kita sudah nggak ragu lagi bahwa ini sekolah yang sudah lama, sekolah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kita hanya sebagai pelanjut generasi-generasi yang sudah yang pernah memimpin di madrasah ini. Berkat kolaborasi, alhamdulillah beberapa item pekerjaan yang sudah kita rencanakan di awal tahun, selama 2 tahun 4 bulan, satu demi satu program-program yang kita rencanakan, insya Allah sudah pelan-pelan bisa kita jawab bersama. Dari apa yang kita sampaikan, mulai dari program di sarana prasarana pelan-pelan, di akademi, di kesiswaan, dan kegiatan-kegiatan lain, insya Allah lambat laun bisa kita jawab secara bersama-sama. Tentunya ini berkat kolaborasi yang sangat epik antara stakeholder yang ada di dalam, baik pengelola administrasi, tentunya Ibu KTU, begitu juga para wakil kepala madrasah yang begitu amazing, dan guru-guru yang brilian, yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa. Sehingga apapun yang program yang saya rasa yang kita jual, kita sampaikan, insya Allah semua direspon, ditanggapi, bahkan dilaksanakan dengan baik tentunya. Oke. Menyangkut kesuksesan dalam melaksanakan program itu, mungkin Pak Kamat dibantu dengan para WKM, wakil kepala madrasah. Ini yang lebih dominan selain daripada kegiatan prestasi yang lain, juga di bidang akademik. Ini apa rahasianya sehingga banyak prestasi di bidang akademis seperti POSI dan kegiatan-kegiatan olimpiade lainnya? Baik, tentu guru-guru yang hebat akan melahirkan siswa, murid-murid yang hebat tentunya. Jadi saya berpikir bahwa apa yang sudah kita rencanakan bersama, sekali lagi saya merasa terbantu ketika disahuti dan benar-benar dieksekusi dengan baik oleh kawan-kawan. Contoh di awal, kita berencana memang menargetkan tahun ini, tahun kemarin itu adalah tahun prestasi. Di awal kita sampaikan ke kawan-kawan semua lini kita harus berprestasi, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir dari apresiasi yang bisa kita lihat dari kawan-kawan 2025-2026, alhamdulillah capaian-capaian yang menurut kita ekspektasinya tidak setinggi itu, tapi kawan-kawan bisa melampaui target yang sudah kita target. Di olimpiade contoh, di POSI, koordinator olimpiade ada Bu Nur Hasan Harambe, ada Pak Joko dan kawan-kawan. Mereka sudah beberapa kali berhasil membawa anak-anak kita sampai pada event. Kalau kabupaten sudah sering, sampai pada event provinsi mereka sudah bisa menjuarai. Di Dignity, di POSI, mereka sudah bisa menunjukkan kiprahnya di tingkat provinsi. Dan ini layak untuk kita apresiasi. Dan itulah yang kemarin kita sampaikan kepada kawan supaya betul terima kasih kita kepada mereka yang sudah
maksimal melaksanakan tugas di bidang olimpiade. Begitu juga bukan hanya di seputaran akademik, tapi kawan-kawan kawan-kawan kita yang berkiprah di bidang kepegawaian, di bidang tenaga pendidik, seperti di keuangan. Alhamdulillah capaian yang kita harapkan tercapai pada level provinsi juga kemarin kan, apresiasinya ada nyata dari Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara. Kemudian dari sisi kehumasan, alhamdulillah PPID MSN 1 Labuan Batu, alhamdulillah itu menjadi PPID terbaik tingkat provinsi Sumatera Utara. Nggak bisa dipungkiri karena memang luar biasa ya. itu kan bisa kita terima kemarin. Ya nggak mungkin semua bisa hadir di sana. Perwakilan hanya saya yang menerima itu. Tapi rasanya walaupun saya yang menerima apresiasi dan piagam itu, tapi sejatinya itu adalah karya-karya kawan-kawan di kehumasan dan tentunya semua lini yang sudah berkontribusi sesuai dengan SOP yang ada dijalankan, kemudian dipublish sehingga masyarakat bisa tahu apa yang menjadi informasi di MSN 1 dan itu diperkuat dari PPID. Dan alhamdulillah ya, Bu Rini sebagai leading sektor itu tempat pengumpulan semua aktivitas bisa bekerja dengan baik dan saya berucap terima kasih. Dan itu bukan kerja kepala madrasah sendiri, itu kan kerjanya kawan-kawan yang sudah mengoptimalkan potensi pada diri masing-masing, kemudian berkolaborasi dalam tim-tim yang ada. Sekali lagi saya sampaikan Pak Ibrahim bahwa selama kita di sini, saya selalu mengajak semua terlibat. Tidak ada yang dominan pada satu saja. Dia memang betul-betul harus semua lini itu terisi. Jadi contoh di OMI, beberapa orang di OMI yang terlibat. Kemudian di kesiswaan beberapa terlibat gitu. Di kepanitiaan yang lain semua terlibat, tidak ada yang mendominasi. Padahal ketika semua terlibat, semua merasa memiliki, semua merasa punya tanggung jawab, dan pada akhirnya kalau sudah ini menggelinding menjadi sebuah kekuatan besar dan pada akhirnya banyak capaian-capaian yang sudah bisa diraih oleh kawan. Oke. Ini menurut pengamatan saya juga Pak Camat selalu mengadakan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, termasuk dalam Sarfras ini pembangunan kendala-kendala di dalam baik dia renovasi, masalah fasilitas ataupun masalah-masalah yang lain untuk dalam perbaikan lebih bagus lagi dalam hal sarana prasarana. Baik. Pak Iwan, tak bisa kita pungkiri bahwa banyak hal yang terlibat dalam pengelolaan manajemen ini agar semakin bisa bermutu. Karena kita sadar bahwa epicentrum peradaban itu ada pada madrasah, ada pada sekolah. Ketika sekolah masih bertumbuh, di dalamnya masih ada olah rasa, masih ada olah fikir, masih ada olahraga, karakter yang dibangun di dalam madrasah itu, maka kita yakin bahwa peradaban kita masih akan tetap terjaga. Maka yang menopang itu salah satunya adalah sarana dan prasarana. Kita hari ini masih mengandalkan bantuan operasional sekolah. Baru kemudian kita bisa minta tolong lewat komite bantuan-bantuan pihak-pihak ketiga yang membantu kita. Dan alhamdulillah pelan-pelan kita nggak bisa simsalabim. 2 tahun di sini juga banyak kita maksimalkan pekerjaan. Rasa-rasanya belum nampak. Padahal item yang kita kerjakan kita sudah cukup banyak. Tapi karena sekolah ini luas, karena sekolah ini memang besar, rasa-rasanya masih membutuhkan perhatian serius, dan kita berharap terus berusaha terus mengetuk-ngetuk pintu di kementerian agar perhatian pemerintah bisa turun ke madrasah kita. Sama-sama kita berdoa ada cara Tuhan untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di atas untuk membangun madrasah kita. Namun begitupun sesuai dengan arahan Pak Kakan kemarin, kalaupun dengan keterbatasan kita harus bisa tetap survive, harus tetap bisa berkembang, harus bisa bertahan. Secara pelan-pelan mana yang menjadi kebutuhan pokok. Salah satunya, pelan-pelan sarana prasarana yang ada di dalam madrasah yang kita anggap butuh hari ini adalah salah satunya kan tuntutan 4.0. Era digitalisasi adalah sekolah harus bisa update perkembangan zaman. Jadi termasuk kelas-kelas pelan-pelan harus kita isi dengan alat pembelajaran, termasuk di dalamnya TV-TV digital.
Dan ini pelan-pelan kita coba supply satu-satu supaya anak guru bisa mengeksplorasi pengetahuan itu lebih luas lagi. Bisa mengakses internet, bisa mengakses YouTube, bisa mengakses informasi dari luar langsung di dalam kelas pada saat itu juga, tidak butuh waktu. Gitu. Jadi, itu yang kita hari ini coba kita gerakkan. Kita harap kawan-kawan bisa sejalan dengan kita. Iya, Pak Camat, ini program-program apa lagi yang akan dikembangkan untuk kemajuan madrasah kita ini? Oke, baik. Kita punya mimpi besar bahwa anak-anak kita suatu saat kelak bisa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, baik di pemerintahan, eksekutif, legislatif, di hukum, di wira swasta. Kita berharap anak-anak ini besok akan tumbuh menjadi anak-anak hebat yang punya kiprah, dan tentu kita berharap bekal-bekal itu salah satunya ada dari madrasah kita ini. Kita sadar bahwa hari ini kesuksesan yang semu ketika hanya didapatkan pada dunia akademik semata. Tumbuh akan menjadi anak yang sekuler. Maka lewat program madrasah kita selalu mengajak guru dan kawan-kawan, guru dan para ustazah, asatiz kita seluruhnya berorientasi bahwa anak ini kita harus bekali beberapa hal. Makanya orientasi pada awal sampai hari ini konsistensi saya mengelola madrasah dimanapun ada 3 hal. Yang pertama, dia anak harus dekat dengan Tuhan. Karena ketika anak dekat dengan Tuhan, sadar bahwa segala kekuatan potensi itu datangnya dari segala zat yang memberikan potensi itu hadir, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus dekatkan anak ke Tuhan. Lewat cara apa itu? Lewat cara bagaimana kita mendisiplinkan mereka sholat. Sholat kalau sudah tidak terbiasa akan mudah untuk ditinggalkan. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, kata Profesor Dr. Zaki Derajat, ilmuwan muslim kita yang cukup terkenal, orang kalau sudah bisa menjaga ibadah sholat, dia akan mencintai agama ini. Kalau sudah mencintai agama ini mengajarkan kepada perbaikan moral dunia dan moral akhirat, dan tentu kan kontribusi positif. Baru kemudian yang kedua, mengaji Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pencahayaan, sumber hidayah, sumber tuntunan. Maka ketika anak sudah bisa melaksanakan secara mandiri sholat itu dengan mencintai dan tidak meninggalkan lagi, ditambah lagi hari-hari mereka memang terus membaca Al-Quran, akan semakin terbimbing hatinya, akan semakin tertuntun akhlaknya. Jadi harapan kita ketika anak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, potensi-potensi yang lain itu akan ngikut gitu. Nah, setelah 2 ini, maka poin yang ketiga adalah kita bangun moralitas, dan itu adalah akhlak, adab. Jadi anak-anak kita dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, cinta dengan baginda Rasul, dan dia punya moral, punya adab. Hari ini dunia harus diakui dengan keterbukaan informasi itu membuat anak bisa mengakses dan mencontoh berbagai hal, termasuk hal-hal negatif akan semakin mudah mereka untuk menerima itu. Filternya di mana? Filternya ada pada guru, ada pada orang tua. Maka pendidikan moral dan adab adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Harus benar-benar harus kita kolaborasi membangun ini. Makanya setiap pekan, setiap bulan kita adakan khatam Quran. Tujuannya apa? Semua anak mengaji setiap kelas, semua anak ibadah setiap kelas, orang tua kita hadirkan untuk mensupport itu di rumah, membimbing di rumah. Di sekolah kita terus mengawasi secara ketat. Pada akhirnya setiap bulan kita ketemu dengan orang tua, apa capaian-capaian, dan sama dilihat anaknya. Oh iya. Kemudian lihat paguyubannya terbentuk, akhirnya kolaborasi wali kelas, BK, guru PAI dan madrasah sinkron. Ayo sama-sama hari ini kita tidak lagi cerita tentang bagaimana masalah, tapi kita bagaimana memburu prestasi, kan anak-anak sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Baru kemudian kalau sudah agamanya tertuntun, maka potensi akademiknya semakin mudah diarahkan. Anak yang sholat, anak yang mengaji, anak yang beradab akan mudah diurus di dalam kelas. Karena kecenderungan seperti itu. Kalau anaknya baik dan bermoral, wali-wali kelas yang ada di dalam kelas masing-masing rasanya tidak kerepotan, terlalu sulit. Tidak mengurusi lagi anak-anak bandel yang suka cabut, lompat pagar, merokok. Tidak itu lagi. Karena orientasinya bahwa kalau sudah beradab, sudah dekat dengan Allah, kita hanya cerita tentang bagaimana prestasi, kan gitu. Oke Pak Camat, itu tadi saya dengar tadi bagaimana anak-anak lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dengar-dengar apa yang saya ketahui
bahwasanya udah ada launching link sholat. Ini udah sejauh mana keberhasilan dan pantauan selama berlakunya link sholat ini? Oke, baik. Orang yang baik berada pada sistem yang buruk, pelan-pelan orang itu akan terbawa pada sistem. Tapi sebaliknya, orang yang katakanlah punya mental buruk sekalipun, tapi kalau berada pada sistem yang baik, pada akhirnya dia akan ngikut pada sistem itu. Jadi makanya pelan-pelan kita kemarin ketika seminar parenting di bulan 1 2026 kita bawa semua rekan-rekan kita sama-sama kita mengkampanyekan deklarasi kemarin kita itu resmikan. Ada beberapa kegiatan launching digitalisasi, mulai dari absensi guru yang ada di dalam kelas itu sendiri. Kita bisa pantau dimanapun kita berada, guru itu bisa kita pantau barcode kelas. Artinya kita bukan ini terhadap guru, tapi lebih kepada rasa tanggung jawab. Begitu. Ketika sudah ada barcode itu terbaca di sistem, nah terlihatlah bahwa di dalam kelas itu sudah ada guru. Jadi kita tidak kerepotan lagi mencari siapa yang harus ada di dalam kelas. Baru kemudian link sholat begitu juga. Setiap hari sholat dipantau. Tadi balik kepada kajian kita yang pertama. Mengaji begitu juga. Kemudian ada satu lagi di layanan di BK namanya One Day One Counseling. Kita sebut dengan istilah ODOC. Artinya apa? BK bukan sebagai pemadam kebakaran, tapi BK adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak yang sedang bertumbuh. Hari ini kan sedang bertumbuh remaja kita kan. Jadi dalam proses pertumbuhan itu banyak hal-hal yang sekarang terbentur di rumah, terbentur di lapangan, sulit untuk siapa diceritakan. Maka One Day One Counseling, satu hari satu bimbingan layanan kepada orang siswa, kepada murid, akan membuat dia terbuka. Pagi dia dilayani di sekolah, sudah bisa cerah wajahnya. Jadi tidak terbebani lagi dia dengan permasalahan dia, tapi di luar, di dalam sekolah sudah tercerahkan. Kita pelan-pelan hari ini juga coba ke perpustakaan. Kemarin kita studi banding ya Pak. Harapan kita sudah 2 kali studi banding. Artinya apa? Kita hari ini tidak bisa mengatakan bahwa kita baik. Kan untuk membandingkan tahu siapa diri kita, harus bisa kita mengkomparasi dengan orang lain. Ternyata kita belum ada apa-apanya gitu kan. Walaupun orang sudah membesar-besarkan kita, tapi tidak, di sisi kebesaran kita ada daya jual tersendiri, tapi orang lain juga punya yang tidak kita miliki. Disinilah kita bisa belajar mengadopsi apa yang sudah dilakukan orang untuk kita bawa ke dalam madrasah. Kemarin kita studi banding tahun lalu ke MTSN 2 Padang. Banyak hal yang kita bawa sebagai oleh-oleh ilmu. Kemudian kemarin kita baru saja kembali dari MTSN 2 Medan. Banyak juga oleh-oleh ilmu yang kita terima. Hanya tinggal kemauan, spirit, motivasi dari kita belajar. Mau nggak kita menerapkan itu. Sedikit ini mungkin ada program-program yang berkaitan dengan digital untuk kedepannya, mungkin bisa tersampaikan untuk program kedepannya yang berkaitan dengan digital. Insya Allah dalam kelas kita coba bangun sistem sudah kita jalankan, dan terakhir yang digital yang kita launching itu kita resmikan bersama Ruang Podcast ini. Ruang Podcast ini adalah corong informasi dan pusat pembelajaran. Semua bisa memaksimalkan ruangan ini apapun posisinya hari dalam madrasah. Sebagai wakil kepala madrasah banyak yang mau disampaikan. Sebagai guru ini bisa corong informasi ke anak-anak. Ilmu bisa dibedah di sini. Nanti di rumah anak-anak bisa tonton YouTube-nya. Apa yang dibahas di sini kemudian bisa diresume, bisa ditunjukkan di dalam kelas. Pembelajaran bisa di sini. Kemudian nanti kita pelan-pelan. Biasanya Pak Babinsa, Babin Kamtibmas kan hadir sebagai pembina. Nanti kita bawa juga kemari sebagai corong informasi. Nanti dari kejaksaan kita coba kawan-kawan yang bisa menyampaikan informasi. Jadi ini adalah corong informasi. Saya sampaikan kembali, madrasah harus bisa jadi epicentrum peradaban dan kita gerakkan bersama. Maka saya menularkan ini kepada kawan-kawan. Paling tidak apa yang dibenak kawan-kawan yang cerdas-cerdas bisa kita ramu bersama menjadi sebuah kekuatan besar untuk mensuarakan madrasah ini untuk jauh lebih baik ke depan. Oke, Pak Kamat, untuk pertanyaan selanjutnya, ini program apa ke depannya untuk yang berkaitan dengan digital? Insya Allah, karena ini memang fokus perhatian kita pada dunia Gen Z hari ini dengan anak-anak,
yang cara belajarnya udah jauh berbeda dengan cara Iya, belajar kita. pasti Dan berbeda. kita berharap guru-guru bisa menyeimbangkan antara perkembangan anak dengan sahutan layanan pendidikan yang harus kita lakukan. Kita masih yakin dengan banyaknya guru-guru kita yang masih muda, yang tidak gaptek, yang bisa kita bawa sebagai pemberi informasi dari jalur digital kepada anak-anak kita. Metode pembelajaran kita bawa. Pada akhirnya nanti semua kita coba layani, ruang komputer pelan-pelan kita isi, tambahan yang sudah kekurangan, kemudian perpustakaan pelan-pelan akan kita coba, karena kemarin sudah ada sistemnya yang kita buat. Hari ini sudah ada buku digital yang ada di situ ya kan, nanti bisa diakses oleh anak-anak juga. Ruang podcast sudah ada, dalam pembelajaran sudah ada. Untuk digitalisasi ini memang fokus perhatian kita harus memang betul-betul serius. Di kehumasan tentunya lagi pusat informasi harus memang betul-betul terlayani dengan baik, termaksimalkan. Tadi sudah disampaikan kepada bidang humas agar potensi-potensi semua media sosial kita harus di-upgrade, harus betul-betul update semua, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, berita semua harus bisa terfungsikan dengan maksimal. Maka dari itu kita berharap memang digitalisasi semua lini, baik guru, anak bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu kira-kira. Oke. Baik, ini di 2026 ini nampaknya bertubi-tubi sekali prestasi untuk madrasah kita ini. Ini salah satu merupakan pasti dari tangan dingin Pak Camat ini. Jadi untuk sampai ke depannya prestasi apa aja untuk di tingkat nasional yang kita capai di tahun 2006 ini? Baik Pak Iwan, saya pikir ini bukan kerja sebentar, ini kerja membutuhkan waktu yang panjang dan kolaborasi yang begitu apik lah saya pikir. Makanya semua ketika humas berfungsi dengan baik, ternyata pihak-pihak di luar sana sudah memantau kita dari kehumasan itu tadi. Dari berita, upload informasi, dari situ. Jadi banyaknya program-program yang kita lakukan. Mulai dari awal, menyambut di depan, sampai dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita, akademik, kesiswaan, semua prestasi diupload, kegiatan-kegiatan diupload. Dan padahal ini menjadi fokus penilaian tim-tim di luar sana yang kita tidak tahu. Untuk mengundang kita, untuk memberikan apresiasi itu. Ada dua hal besar yang hari ini saya pikir kita capai bersama-sama. Itu yang pertama, the most inspiring program junior high school. Mantap. Jadi artinya program-program tingkat sekolah menengah yang menjadi inspirasi. Artinya ini kan tentu kan kerja banyak kawan-kawan guru juga kan, kawan-kawan yang sudah terlibat banyak aktif. Dari puncak dari seluruh karya kawan-kawan itu bisa kita lihat di tahun kemarin itu pada Expo Madrasah. Expo itu adalah pameran karya seluruh warga madrasah. Jadi disitulah kita tampilkan apa kerja-kerja guru, apa kerja-kerja siswa selama 1 tahun pembelajaran. Bidang studi IPA, bidang studi matematika, keagamaan, IPS, semua olahraga kita tampilkan. Kita undang orang tua, media datang, pemerintah datang, pimpinan kita dari Kementerian Agama datang, Pak Kakan Kemenang yang tak bosan terus mengingatkan kita bagaimana program-program ini. Di Expo itu selama 3 hari saya pikir semua bisa menikmati. Saya pikir media sosial memang betul-betul diramaikan pada saat itu dengan warna-warni yang berbeda-beda dari seluruh kegiatan siswa, bahkan guru. Guru yang awalnya berat melakukan itu, tapi akhirnya enjoy. Dan hari ini kawan bertanya-tanya lagi. Masuk menikmati juga itu. Kalau tanya lagi, Pak tahun ini buat lagi nggak Pak? Saya pikir kenapa tidak? Kita bisa menikmati. Inilah corong menginformasikan bahwa sekolah sudah berbuat dan inilah karya anak-anak. Dan tentunya orang tua juga kita hadirkan. Undang, mereka juga datang dan menikmati itu gitu menikmati, kan? Selain daripada murid-murid juga menikmati semuanya. Ini kira-kira Pak Camat, apakah berubah nama lagi Expo? Apakah ada hal yang sensasi yang luar biasa untuk di tahun ini? Kalau semalam kita kan Expo dari mulai entrepreneurs, mulai awalnya dulu market day, ini sudah Expo 3 hari. Saya pikir untuk penamaan kita nggak usah beralih dulu, kita beri nama Expo saja dulu sebagai brand kita.
itu kan naik grade dia. Jadi untuk tahun kemarin kita berharap tahun ini ada semakin variasinya dengan ketuanya nanti insya Allah Ibu Desi Nopalia ya, Desi Nopalia yang kita angkat sebagai ketua untuk persiapannya panjang. Sekali lagi, Expo adalah puncak karya pameran anak-anak kita yang akan diapresiasi oleh orang-orang tua, begitu juga aparat pemerintah setempat. Maka saya berharap kepada kawan-kawan guru jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti berinovasi, jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Kalau lelah dan capek itu manusiawi, tapi ketika kita bisa melahirkan karya, rasanya rasa capek itu terjawab dan terbalaskan. Berkat itu semua, kumpulan dari semua kegiatan, ekskul berjalan. Semua berjalan dengan seluruh prestasi terkumpul dan tersampaikan di media, dan pada akhirnya ini yang kita terima terakhir pada bulan Juli di Kemayoran Jakarta sebagai the best leadership itu, saya pikir bukan untuk saya secara pribadi, tapi untuk kawan-kawan yang terlibat seluruhnya, stakeholder yang ada di dalam Sivitas Akademika MTSN 1 Labuan Batu, mulai dari Bu TU, Wakil Kepala Bidang Akademik, Kesiswaan, Kehumasan, begitu juga dengan sarana prasarana yang sudah kolaborasi dengan seluruh lini, ya Pak, dari OSIM juga, konten kreatornya juga baru buat. Dan kita berharap nanti Pak jangan bosan, anak-anak kita buat bukunya, suruh kita untuk menyusun buku dari bidang literasi, kemudian karya-karya nanti disusun semua yang sudah ditulis anak menjadi buletin di konten kreator itu, dan humas nanti menyusun berita. Dan ini semua akan kita pajang pada momen puncak pameran karya kita di Expo Madrasah tahun ini insya Allah. Ini yang terakhir Pak Kamat, yang mau disampaikan untuk melalui podcast ini, kami mohonkan kepada Pak Kamat. Oke, baik, Pak Iwan, sebagai closing statement barangkali ya, closing statement, bahwa madrasah harus benar-benar bisa menjadi pusat epicentrum peradaban, karena dia memang adalah sumber atau pusat kajian ilmu, pusat pembentukan karakter siswa, dan pusat pergerakan kemajuan zaman. Dari sini kita mulai. Kita berharap anak-anak punya pengalaman mendasar ketika mereka berada di madrasah ini. Inilah tugas kita di tingkat sanawiyah ini. Nanti tentu berkembang mereka pada jenjang berikutnya. Tapi paling tidak pada puzzle kehidupan mereka, tangga mereka sampai di madrasah ini, mereka punya pengalaman spiritual yang membekas. Punya pengalaman moral yang membenak di bawah ambang sadar mereka, yang bisa terus berkembang pada akhirnya, dan pada akhirnya mereka tumbuh menjadi anak yang kritis pada masanya kelak, yang bisa menggerakkan semua potensi mereka. Jadi kita memang mimpinya besar gitu kan, mimpi yang besar, tapi memang dari sini kita pelan-pelan, mudah-mudahan dari sekian anak itu nanti mereka bisa betul memaksimalkan potensi dirinya. Maka dari itu program-program yang sudah kita bangun, mulai dari program keagamaan, ekskul yang ada, terima kasih semuanya, pembimbing ekskul tahfiz, pembimbing ekskul pramuka, pembimbing ekskul paskibra, begitu juga di Rohis, rohaniawan Islam yang terus berkembang. Kita terus safari ketika Ramadan, kawan-kawan di konten kreator, begitu juga pembimbing-pembimbing hadroh, kemudian banyak lagi pembimbing-pembimbing yang tidak bisa saya sebutkan. Tak terlepas ini semua dari peran wali. Teruslah Ibu Wali, sekecil apapun yang dilakukan pasti akan bermanfaat. Kita hanya menjalankan program, satu demi satu program di akademik dijalankan, kemudian di kesiswaan dijalankan, di sarana prasarana dilaksanakan. Ini semua akumulasi, kita akan nilai pekerjaan wali kelas itu dalam 1 tahun sekali sebagai puncak karya untuk apresiasi mereka. Itulah yang kemarin bisa kita lakukan. Kita berharap memang sama-sama kita dan orang tua ibarat tungku 3. Pertama pihak sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada orang tua dan siswa. Ketika ini sama-sama berjalan dengan bagus roda dan mesinnya, kita yakin apapun yang kita berharap dari madrasah ini bisa bertumbuh dan berjawab dengan baik. Saya mohon maaf, saya bukan yang terbaik, saya tidak ada apa-apanya kalau bukan karena dibantu kawan-kawan. Kembali kita saling menguatkan, saling mengisi agar mimpi-mimpi besar kita bisa terjawab dan madrasah ini bisa maju, semakin bermutu, dan insya Allah akan semakin mendunia. Karena kemarin anak-anak dari English Club berharap mereka akan turun untuk langsung berhadap pada native speaker, kita bawa nanti pada kegiatan keluar. Ini kan tentu mendunia dari sisi bahasa. Dari English Club tentunya menjadi fokus perhatian kita bersama juga. Barangkali ini yang dapat
kita sampaikan. Mohon maaf atas materi-materi yang kurang pas, mungkin terlalu berambisi, terlalu semangat. Ya memang agak terlalu semangat sehingga agak payah untuk memotongnya atau masuk. Nampaknya ini merupakan ini yang podcast yang kedua. Mungkin untuk kedepannya nanti kita akan ada lagi podcast berikutnya. Jadi itu aja. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang santai kita seputaran tentang program madrasah ini yang disampaikan oleh Bapak Mustafa Kamal. Semoga apa yang telah disampaikannya ini untuk halayak ramai bisa diresapi, begitu juga bisa dipahami tentang keberadaan di MTS Negeri 1 Labuhan Batu ini. Semoga kehadiran Pak Camat di sini menambah motivasi juga buat murid-murid dan guru, dan turut mensukseskan program-programnya. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih. Baik, itu aja untuk podcast kita kali ini. Semoga kedepannya madrasah hebat, madrasah bermartabat, berprestasi mendunia itu menjadi capaian untuk madrasah yang kita cintai ini, yaitu MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Baik, dari saya, good everyone, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.